Halo Newzone Mania, jumpa lagi dengan saya Deva dari Newzone Channel. Seperti yang telah kita ketahui, dunia saat ini tengah dihebohkan oleh wabah virus corona atau yang lebih dikenal dengan COVID-19. Sama-sama menyerang sistem pernafasan, virus ini sekilas tampak memiliki gejala yang mirip dengan influenza, meskipun pada kenyataannya berbeda sih. Nah, kira-kira apa saja ya perbedaan antara virus corona dengan virus yang biasa? Oke, kalau begitu mari kita coba bahas perbedaan antara virus corona dengan virus biasa yang berhasil kami rangkum dari berbagai sumber. Di antaranya adalah Number 1, gejala dan tingkat keparahan. Newzone Mania, jika kita melihat bagaimana virus corona atau virus COVID-19 ini menyerang sistem pernapasan, tentunya kita akan merasa was-was karena gejalanya yang cukup mirip dengan influenza. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk mengenali perbedaan di antara keduanya, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Mengutip pernyataan dari Direktur National of Allergy and Infection Diseases, Anthony Fauci dari Life Science, yang menyebutkan bahwa flu itu bersifat musiman. Di Indonesia misalnya, musim hujan membuat banyak orang yang rentan terserang flu. Baik influenza maupun corona, keduanya sama-sama merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan. Gejala-gejala dari flu itu sendiri seringkali muncul secara tiba-tiba, seperti demam, batuk, sakit tenggorokan, sakit otot, sakit kepala, pilek atau hidung tersumbat, kelelahan, dan terkadang muntah serta diare. Meski begitu, kebanyakan orang yang terkena flu biasanya akan sembuh dalam waktu kurang dari 2 pekan. Namun bukan berarti kita dapat menyepelekannya begitu saja. Pada beberapa kasus, flu tersebut dapat menjadi lebih parah hingga menyebabkan komplikasi seperti pneumonia. Di sisi lain, para dokter dan ilmuwan hingga kini masih berusaha memahami gambaran lengkap tentang virus corona. Dengan melakukan penelitian terhadap 100 orang yang terinfeksi COVID-19, dari hasil yang telah didapat dikatakan bahwa gejala yang paling umum ditemukan adalah demam, batuk, dan juga sesak nafas. Nah, karena itulah penting untuk dicatat bahwa semua virus yang menyerang pernafasan akan menimbulkan gejala yang kurang lebih sama. Hingga tak heran apabila banyak orang kesulitan untuk membedakan keduanya. Maka dari itu, pemeriksaan secara medis sangat disarankan supaya kita dapat mengenali dan mengobati penyakit lebih dini. Number 2, resiko penularan dan tingkat kematian. Ya, Newzone Mania, melansir dari Tempo.co, berdasarkan data Pusat Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Amerika Serikat, flu musiman di benua tersebut telah menyebabkan 19 juta orang terinfeksi, yang mana sekitar 180.000 diantaranya harus dirawat di rumah sakit dan 10.000 orang lainnya meninggal dunia. Direktur Institut Penyakit Infeksi dan Alergi Amerika Serikat, Anthony Fauci, menerangkan bahwa meski tingkat kematian cukup tinggi karena flu musiman, tapi ada pola yang sudah diketahui dalam setiap wabahnya. Di antaranya, Maret sampai April wabah pasti akan mereda. Termasuk perawatan atau penanganan pun telah diketahui lewat studi selama puluhan tahun. Yang menjadi isu besar sekarang adalah COVID-19, karena masih banyak yang belum diketahui saat ini. RO atau rata-rata jumlah orang yang bisa tertular oleh pasien terinfeksi virus musiman adalah 1,3. Para ilmuwan masih menelaah untuk RO virus corona Wuhan. Sebuah studi yang dimuat New England Journal of Medicine 29 Januari 2020 memperkirakan RO value untuk virus corona baru itu 2,2. Catatannya, nilai RO tidak selalu bulat dan akan bervariasi bergantung lokasi, riwayat kontak pasien dengan orang lain, dan upaya penanggulangan penyebaran virus yang sudah dilakukan.
Di Amerika Serikat saja sekitar 8% dari populasinya selalu sakit flu setiap musimnya. Sementara saat ini baru hanya 11 kasus positif COVID-19 di negara itu. Lebih sedikit tapi masih belum diketahui situasi seperti apa yang bisa menyebabkan risiko infeksi virus corona baru itu bertambah. Number 3, pandemik dan pencegahan infeksi. Newzone Mania, krisis global yang terjadi akibat penyebaran virus corona memiliki dampak yang cukup serius pada kesehatan, mulai dari penyakit yang kecil hingga menyebabkan kematian. Penting dipahami bahwa setiap flu musiman yang bisa merebak setiap tahun untuk tidak dianggap pandemik. Sedang wabah COVID-19 juga belum tentu dideklarasikan sebagai pandemik. WHO baru sebatas menyatakan status wabah itu darurat internasional dengan memperhatikan negara-negara yang sistem kesehatan masyarakatnya rendah. Tidak seperti flu musiman yang sudah ada vaksinnya, virus corona Wuhan belum ada obatnya. Yang dilakukan di Wuhan saat ini adalah uji klinis langsung terhadap pasien dengan menggunakan antivirus yang masih dalam tahap eksperimen. Berdasarkan uji coba laboratorium di cawan Petri, antivirus itu efektif melawan virus corona yang menginfeksi sebuah sel. Flu dapat dicegah dengan vaksin yang bisa melindungi diri dari infeksi. Sementara itu, hingga saat ini belum ada vaksin untuk mengatasi virus corona. Namun, para peneliti National Institute of Health Amerika Serikat tengah dalam tahap awal mengembangkan vaksin virus corona. Peneliti berencana melakukan uji klinis tahap 1 pada 3 bulan ke depan. Secara umum, Centers for Disease Control and Prevention merekomendasikan hal-hal berikut untuk mencegah penyebaran virus pernafasan yang mencakup flu dan corona. Cuci tangan sesering mungkin dengan sabun dan air setidaknya selama 20 detik. Hindari menyentuh mata, hidung, atau mulut dengan tangan yang tidak dicuci. Hindari kontak dengan orang yang sakit. Tinggal di rumah saat sakit. Bersihkan dan disinfeksi benda dari permukaan yang sering disentuh. Oke, Newzone Mania, itulah tadi beberapa cuplikan tentang perbedaan antara virus corona dengan virus biasa zaman now. Silahkan share, like, dan komen video ini apabila kalian menikmatinya. Dan jangan lupa subscribe. Lalu klik pula tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari video-video kami selanjutnya. Have a nice day and goodbye.